syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran mubarakan fih. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat inayah, berkat rahmat dan berkat ridhonya lah kita bisa merasakan nikmat iman, merasakan nikmat Islam, merasakan nikmat beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung di detik-detik terakhirnya. Para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama terdahulu membagi di bulan Ramadan dalam 3 fase, yang mana satu fase itu terdiri dari 10 hari. Kita akan segera memasuki fase yang terakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saudaraku, shaimin shaimat rahimakumullah, tujuan berpuasa adalah mendapatkan ketakwaan. Untuk mendapatkan tujuan tersebut ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita bisa sukses di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh ulama yang terdahulu agar kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun kiat yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Sebelum kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, perbanyaklah istighfar. Sebelum dan di awal di bulan Ramadan kita sudah sering beristighfar. Di detik-detik ini, di waktu-waktu ini, silakan kita perbanyak lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di akhir-akhir 10 terakhir di bulan Ramadan, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas membaca Al-Quran, yang membuat kita tidak semangat melakukan tarawih, qiyamul lail, adalah salah satunya adalah dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka akan mempengaruhi semangat ibadah kita.
Salah satu penyebabnya adalah ghibah di hari-hari terakhir. Ghibah yang kita lakukan di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas di 20 hari pertama di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita putuskan rantai keburukan tersebut. Kita putuskan dengan apa? Putuskan dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat dalam membaca Al-Quran, yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kita ngantuk qiyamul lail, sholat tarawih, lagi-lagi adalah dosa. Maka dosa itu akan menghambat kinerja dan ibadah kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Maka kita singkirkan dosa tersebut dengan berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita mengharapkan pertolongan dari Allah, bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar. Maka akan kita wujudkan hal tersebut dengan bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir di menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di dalam sholat kita hendaknya kita sisipkan sebelum kita salam membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, kita ingin ibadah-ibadah kita yang 10 hari terakhir adalah puncak dari ibadah kita dari 20 hari sebelumnya. Maka minta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu syiar yang kita harus ucapkan, yang kita harus yakini memasuki 10 hari Ramadan adalah tetap selalu berkata, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan istiqomah sampai hari terakhir, kita tidak akan bisa membaca Al-Quran, kita tidak mempunyai kekuatan untuk itikaf, kekuatan untuk berzikir, kecuali kepada Allah, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga adalah berhusnuzon kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki 10 hari terakhir dengan husnuzon, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan selalu memberikan taufik kepada kita jika kita meminta. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan tahun ini dengan husnul khatimah jika kita benar-benar berusaha dan berdoa dan berhusnuzon kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Inna khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Jika kita masuk di 10 hari terakhir dengan beristighfar, maka Allah tidak akan membuat kita lemah dalam beribadah. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir dengan bertawakal, Allah akan memudahkan kita. Dan apabila kita semangat, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan bagi kita yang merasa banyak dosa di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa tidak maksimal di 20 hari sebelumnya, bagi kita yang merasa banyak lalai di 20 hari sebelumnya, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita bertekad untuk memperbaiki, kita beristighfar dan kita bangkit, maka Allah akan memberikan kesempatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Kesempatan itu masih terbuka.
pintu itu belum tertutup, masih ada 10 hari lagi pintu rahmat dan maghfirah tetap akan selalu terbuka. Bismillah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada waktu meningkatkan ibadah kita, masih ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudaraku rahimakumullah, kita akan memasuki puncak-puncaknya Ramadan. Kita akan memasuki klimaksnya di bulan Ramadan. Kita akan memasuki partai finalnya di bulan Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita, waktu-waktu kita. Raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Raihlah dengan husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Ingat, kesalahan, kekurangan, kehilapan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis. Karena Nabi bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung di hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir ini adalah partai final. Dan kekalahan yang paling menyedihkan adalah kekalahan di partai final atau di akhir. Dari sini dapat kita simpulkan, kiat menyambut 10 terakhir di bulan suci Ramadan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah memperbanyak istighfar, kedua bertawakal kepada Allah, dan yang ketiga berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Demikian tausiah singkat dari kami tentang menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Semoga berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan membimbing kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.